Internet merupakan temuan menakjubkan yang mengubah arah perkembangan teknologi pada saat ini. Tak terpungkiri bahwa kehadiran internet menjadi tonggak bagi teknologi dalam segala bidang yang ada. Dengan munculnya internet ke permukaan, seluruh kehidupan sosial menjadi berubah sepenuhnya. Akibatnya, banyak instansi di luar sana berpindah haluan dengan memanfaatkan internet sebagai alat komunikasinya. Internet protokol menjadi protokol terpenting dalam tersebarnya internet di dunia. Internet protokol atau IP merupakan identitas krusial pada setiap jaringan yang tersebar. Dengan dikembangkannya internet protokol versi yang keempat pada tahun 1983 oleh ARPANET, setiap jaringan pada internet dapat diidentifikasi dengan mudah, yaitu dengan menggunakan 32 angka biner. Namun seiring perkembangan zaman, internet pun berkembang dengan sangat pesat. Banyak komunitas maupun individu menginginkan untuk dapat terkoneksi dengan internet. Ketika banyak individu yang memakai internet setiap harinya, maka kecepatan pun akan menjadi semakin lambat. Traffic dari internet pun menjadi semakin padat, sehingga diciptakanlah subnetwork atau subnet. Subnet berguna untuk membagikan jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga diharapkan tidak akan ada lagi trafik yang padat akibat internet akan menjadi cepat pada dari sebelumnya. Pembagian IP address ini dilakukan dengan cara memecah kembali IP address yang sebelumnya dibedakan menggunakan kelas. Pemecahan ini berguna agar suatu klasifikasi IP dapat digunakan oleh beberapa blok-blok jaringan. Anggap terdapat jaringan pada suatu perusahaan besar A yang menggunakan IP address kelas C yaitu 192.168.1.0 dengan maksimal host sebanyak 256. Ingin membagi ketersediaan host tersebut menjadi dua blok IP address sehingga perusahaan tersebut menerapkan subnetting pada IP address miliknya. Subnet A memiliki 128 IP address dengan range antara 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127. Dan subnet B juga memiliki 128 IP dengan range antara 192.168.128 sampai 192.168.1.255. IP paling awal pada setiap jaringan merupakan IP network atau IP jaringan, dan IP terakhir merupakan IP broadcast. Sedangkan sisa IP dapat digunakan bebas oleh host. Dengan munculnya subnetting seperti ini, pembagian IP akan menjadi sangat kompleks dan rumit, sehingga agar IP address dapat digolongkan dengan mudah, maka ilmuwan komputer memperkenalkan istilah subnet max. Subnet max merupakan sebuah bit max yang menggunakan bitwise operator n pada setiap IP yang ada pada jaringan. Subnet max pada umumnya dinotasikan dengan dot notation sama seperti IP address. Contohnya subnet max yaitu seperti 255.255.255.0. Jika dinotasikan dengan binary, akan menjadi seperti ini. Terdapat 24 bit angka 1 dan 8 bit angka 0. Angka 1 pada subnet max merupakan porsi dari network ID, dan angka 0 merupakan porsi dari host ID. Kembali lagi pada IP address perusahaan A yang mana memiliki IP jaringan 190.168.1.0. Jika dinotasikan dalam binary, berarti akan menjadi seperti ini. Karena IP address ini adalah IP kelas C, maka 8 bit paling kanan yang akan menjadi host ID. Dan 24 bit sisanya akan menjadi network ID. Maka oleh karena itu, subnet max-nya adalah
255.255.255.0 sama seperti tadi. Semua porsi yang merupakan network ID adalah angka 1 dan porsi host ID adalah angka 0. Jika jaringan dibagi menjadi beberapa sub-jaringan atau subnet, maka network ID akan mengambil porsi host ID dan menjadikannya menjadi subnet ID. Subnet ID adalah sebuah tambahan bit yang digunakan untuk mengidentifikasi sub-jaringan yang telah dibagi. Subnet ID dapat digabungkan dengan network ID, maka akan menjadi network ID baru pada masing-masing sub-jaringan atau subnet. Sehingga subnet max pada kolom subnet ID harus diganti menjadi angka 1. Lalu akan diperoleh notasi subnet max 255.255.255.128. Subnet ID akan berbeda pada setiap subjaringan menurut dengan pembagiannya. Jika subnet ID hanya diberikan 1 bit, maka jaringan hanya akan dapat dibagi menjadi 2. Jika diberikan 2 bit, maka jaringan akan dapat dibagi menjadi 4 dan berlaku kelipatannya, lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 1993, Internet Engineering Task Force memperkenalkan cara baru untuk menuliskan subnet mask pada setiap IP address. Cara ini disebut dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Ketimbang menuliskan subnet mask sama seperti penulisan IP, lebih baik kita menuliskan banyaknya angka 1 pada subnet mask, pendapat mereka. Contoh, ketimbang menuliskan IP dengan subnet mask seperti ini, lebih mudah jika menotal semua angka 1 pada binary subnet mask, lalu dituliskan di samping IP address menjadi seperti ini. Penemuan CIDR sangat berpengaruh pada kinerja internet saat ini. Alasannya, CIDR digunakan sebagai alamat routing pada router untuk mengarahkan trafik ke arah yang seharusnya. IP pada perusahaan A tentunya dapat dituliskan menggunakan notasi CIDR agar dapat lebih mudah dibaca, seperti ini. Atau biasanya CIDR hanya digunakan pada IP network, sehingga IP host hanya menggunakan notasi subnet max biasa. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan subnet mask tadi di Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama kita masukkan dulu routernya, lalu kedua switchnya. Switch ini juga termasuk bisa disebut jaringan ya. Jadi ini adalah jaringan 1 dan switch yang ini adalah jaringan yang kedua. Nah, router ini yang menyambungkan antara dua jaringan ini. Biasanya router ini digunakan pada internet skala besar, yaitu menggunakan IP address itu ya. Jadi jika kita mengkoneksikan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, kita harus menggunakan router ya, gitu. Lalu kita masukkan PC-nya ya, kita masukkan device satu persatu. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan ini kepada switch ya. Kita masukkan kepada switch ini. Kita sambungkan juga kepada switch. Lalu ini juga kita sambungkan ke switch ini kita sambungkan kepada switch. Oh iya, karena kita tadi belajar tentang subnet max, berarti kita membuat dua jaringan ya, subnet 1 dan ini adalah subnet 2, seperti itu ya. Ini kita sambungkan kita pakai slot gigabit internet aja untuk routernya supaya lebih cepat ya. Ini kita pakai gigabit yang 0, yang slot ke 0.
Kita ini juga pakai slot yang utama, yang ini pakai slot yang ke satu. Oke, setelah semua tersetup dan semua menjadi panah bentuk segitiga seperti ini, berarti ini sudah siap untuk digunakan. Tapi sebelum menggunakan, kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Pertama, kita akan mengkonfigurasi komputer yang PC 4 ini ya. Kita konfigurasi IP-nya. Nah, ini kita konfigurasi IP sebentar. Kita pakai ini aja ya. Nah, kita pakai ini aja. Jadi yang di sini kita konfigurasi IP 192.168. Kita meniru perusahaan A tadi ya. Kita akan memberikan contoh perusahaan A tadi, ada 2 jaringan. Jadi yang jaringan pertama ini kita pakai 1, ini titik, anggap saja kita assign 25 seperti itu ya. Nah, yang ini jangan lupa, ini soalnya subnet max-nya adalah 25 ya. 25 berarti akhirnya 128. Oke, lalu kita assign gateway-nya juga. Nah, gateway ini adalah IP-nya router atau interface-nya router, IP interface-nya router seperti itu. Jadi kalau PC 4 mau berkoneksi, keluar dari jaringan ini, dia harus melewati router kan, Nah, router ini memiliki gateway, jadi tidak sembarangan dapat dimasuki. Jadi harus PC yang memiliki gateway yang sama, yang bisa keluar dari jaringan ini ya. Oke, kita assign misalnya 192.168.1.1. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja gateway, yang satu ini tidak kita assign gateway ya, kita assign gateway ya, supaya kita tahu hasilnya bagaimana ya, apakah bisa berkoneksi atau tidak. Kita coba 192.168 ini kita assign, misal kita pakai di sini 22 gitu ya. Nah, ini jangan lupa 128. Oh ya, sebentar, tadi sudah diganti ya. Oh ya, betul, sudah. Lah, yang ini, yang itu tadi kita tidak mengassign gateway ya. Jadi nanti kita coba bisa atau enggak kita keluar dari jaringan ini. Oke. Ini kita konfigurasi juga. Ini pakai jaringan kedua. Jadi ini dari 128 ya. Jadi 128 berarti kita assign 128 ke atas. Oke. Kita assign 130. Nah, ini kita pakai 128. Dan gateway-nya ini kita pakai gateway 1.128 berapa ya? 1 mungkin ini 131 ya. 131, lalu ini kita kasih 130. Oke. Nah, gateway ini nanti kita konfigurasi ke routernya, tapi nanti dulu ya, kita config dulu semua. Ini juga kita assign. Nah, yang ini kita nggak pakai gateway, kita coba ngetes lagi. Ini kita kasih 135. Ini gateway-nya 128. Oke. Lah, ini routernya saat ini kita config dulu ya. Nah, ini port status kita harus on kan dulu. Nah, ini adalah gateway-nya. Kita harus mengkonfigurasi gateway dari ini. Jadi tadi berapa gateway-nya? 192.168.1.1 kan. Subnet max-nya. Aduh, kenapa ini? Oh, error. Sebentar.
Nah seperti ini ya. Ini kita set 128. Oke, 128. Lalu yang kedua ini kita on kan dulu switchnya ya, karena memang di router itu switchnya harus di on off, jadi tidak bisa langsung di assign. Ini 192.168.1 titik berapa tadi, 30 ya. Oke, seperti ini ya, nanti akan langsung 128 seperti ini anunya, masnya. Oke, sudah selesai, kita percepat terlebih dahulu ya. Alah, seperti ini hasilnya. Nah ini kita coba ke simulasi dulu, kita filter. Nah kita filter cuma ICMP aja, jadi kita nggak pingin paket yang lainnya untuk jalan ya. Nah kita coba ini PC 4 ke PC 5, apakah bisa ya. Coba PC 4 ke PC 5. Nah ini pertama ke switch ya, dia menentukan kemana arahnya IP tersebut, terus langsung ke PC 5 bisa ya. Soalnya satu jaringan, jadi dia bisa jalan satu jaringan ya. Lalu dia kembalikan, ini berupa paket ICMP. Nah dia kembalikan lagi ke PC 4, berarti ada replay dari PC 5. Oke, kita delete sekali ini skenario ini. Lalu kita coba ya. Ini kita coba ke PC lain, ke jaringan yang lain ya. Dari PC 4 yang tadi sudah di assign gateway, kita taruh ke PC 6. Oke, coba apakah bisa. Coba nah ini ke switch dulu, dia menentukan mau kemana arahnya itu. Kalau tidak ada di jaringannya, berarti dia akan mengarahkan ke router. Nah dia akan mengarahkan ke router, lalu router tidak menerima. Kenapa ini router tidak menerima? Oke, kita coba ngirim lagi ya. Nah ini langsung DTP karena tidak bisa ya. Kita coba mengirim lagi sekali lagi ke PC 6. Oke, SMP sana, bakal diterima lagi. Lah ternyata diterima ya, tadi kayaknya ada konfigurasi sedikit. Nah langsung ke PC 6, dikembalikan ke switch lagi, ke router, lalu dikembalikan ke PC 4 seperti ini. Nah berarti berhasil ya. Lah kita coba PC 5, kan tadi tidak ada gateway-nya ya. Kita coba ping PC 6 dari PC 5. Oke, coba ping ya, sini ke sini. Oke, kita coba apakah bisa kalau nggak ada gateway gitu ya. Tidak bisa ternyata, langsung error di sini, langsung DTP seperti ini, soalnya nggak ada gateway-nya ya. Ya berarti kalau kita netting harus ada gateway-nya. Oke, tidak bisa seperti ini nanti. Nah kita coba kebalikannya ya, dari PC 6 kita kirim ke PC salah satu aja lah, 5. Coba kita lihat apakah bisa. Kan PC 6 tadi sudah ada gateway-nya ya, jadi bisa langsung ke router. Apakah terima? Ternyata tidak terima. Nah kita coba sekali lagi ya. Kayaknya itu ada konfigurasi yang di routernya. Kayaknya belum mengenali jaringan yang ada. Jadi dia tolak dulu dan kirim lagi seperti itu. Dia tidak ada di routing table-nya seperti itu kayaknya ya. Aku kok nggak paham lah. Nggak bisa ternyata, karena ini nggak ada gateway-nya. Jadi dia nggak bisa balik, dia nggak bisa ngeping lagi.
Sehingga gateway itu sangat penting pada jaringan. Jangan eh, eh, jangan meremehkan kerja gateway, karena gateway itu ada di router kita. Nah, router ini yang membuat kita dapat berkoneksi dengan internet satu sama lain, jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Ya, ini ada internet, adanya router ini. Oke, seperti itu dulu simulasi dari saya. Nanti jika ada kurangnya saya mohon maaf.